Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika bersama saya Kak Abbas. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari buku OSN Fisika SMP karya Bapak Martin Kanginan bab 4 tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Soal-soal pada bab ini terdiri dari 37 nomor yang saya bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama membahas nomor 1 hingga 20 dan bagian kedua nomor 21 hingga 37. Untuk link bagian kedua sudah saya sertakan di bagian deskripsi, dan untuk pembahasan bab yang lain dari buku ini bisa dicek di deskripsi ya. Sebelum melanjutkan, support kami dengan like, komen, serta jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, Ahmad mendorong sebuah benda dengan gaya dorong sebesar 10 Newton sehingga benda bergeser searah dengan arah dorongan. Usaha yang dilakukan Ahmad terhadap benda sehingga benda bergeser sejauh 10 cm berapa? Langsung saja kita menggunakan rumus usaha. Usaha sama dengan perkalian gaya dengan perpindahan delta S. Cuma perkaliannya ini sebenarnya perkalian dot ya. Jadi kalau dalam fisika itu ada perkalian cross sama perkalian dot, itu memiliki makna yang berbeda. Tapi yang kita bahas di sini pokoknya perkalian gaya dengan perpindahan, di mana keduanya itu harus saling sejajar ya. Sehingga kita dapat ini gayanya sebesar 10 Newton dan perpindahannya sebesar 10 cm. Ini belum SI dan harus kita rubah menjadi SI, sehingga 10 cm nilainya adalah 0,1 meter. Sehingga kita kalikan jawabannya 1, satuannya Joule, jawabannya A. Nomor 2, seseorang menyangga sejumlah beban yang bermassa 100 kg di atas kepalanya selama 20 sekon tanpa berpindah tempat. Usaha yang dilakukannya adalah berapa? Jadi ini ada keterangan tanpa berpindah tempat. Syarat terjadinya usaha itu kan harus ada gaya dengan perpindahan. Jadi harus ada perubahannya. Karena tidak berpindah tempat, maka usaha yang dia lakukan adalah 0. Karena definisi usaha sendiri yaitu merupakan perubahan energi. Nomor 3, sebuah mobil memiliki efisiensi pembakaran yang sempurna dan menghasilkan energi 10 MJ tiap liter bahan bakar. Jika besar gaya gesekan yang harus dilawan mobil adalah 500 Newton, maka untuk tiap liter bahan bakar, mobil dapat menempuh jarak maksimum sejauh berapa kilometer. Oke, kita lihat dulu energi yang dihasilkan sama dengan 10 MJ. Jadi mega itu kan 10 pangkat 6, sehingga kita bisa rubah 10 kali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 7 Joule. Ini nilai SI-nya. Kemudian gaya yang harus dilawan F sebesar 500 Newton. Mudah saja ya. Usaha itu merupakan perubahan energi. Jadi ketika ada 1 liter bahan bakar yang akan diubah menjadi energi, maka langsung saja usaha sama dengan untuk energi ya, sama dengan F kalikan delta S ini sama aja. Kita cari perpindahannya. Delta S sama dengan usaha dibagi sama gaya. Sama dengan usahanya tadi bernilai 10 pangkat 7 dibagi 500. Setelah mengerjakan ini nih kita pecah ya, 10 pangkat 7 ini jadinya 1000 kali 10 pangkat, ini kan pangkat 7 kita kurangi 3 kan tinggal pangkat 4. Kita bagi 500, ini bisa kita coret ya, hasilnya 2. Sehingga jawabannya 2 kali 10 pangkat 4 meter. Atau 20 kali 10 pangkat 3 meter, karena tidak dalam kilometer, 10 pangkat 3 itu kan ke kilo ya, jadi nilainya sama dengan 20 km, ya, hasilnya 20. Nomor 4, perhatikan gambar. Ini ada kotak yang didorong dengan gaya F1 ke kanan 15 Newton, F3 ke kanan 25 Newton, ini ditarik ya berarti, sama F2 ke kiri 10 Newton. Jika benda berpindah sejauh 2,5 meter, besar usaha yang dihasilkan oleh resultan ketiga gaya tersebut adalah berapa? Sama aja, rumusnya tetap ya, usaha sama dengan gaya kalikan delta S. Cuma ini gayanya kita rubah menjadi, kita ganti ya, jadi sigma. Jadi usaha total itu, total gaya yang bekerja kita kalikan perpindahannya. Sehingga langsung aja itu F1 ditambahin F3 dikurangi F2, kan vektor ya. Kemudian dikalikan dengan delta S-nya, bisa tulis delta S gini aja. Sehingga nilainya ini ada 15 tambahin 25, kita kurangin 10 dikalikan 2,5. 15 tambahkan 2,5 ini kan 40, 40 kalian 10 kan 30, 30 kita kalikan 2,5 ya. Ini komanya habis dengan 0 di sini, sehingga 25 kali 3 nilainya 75 Joule. Jawabannya delta. Nomor 5, jika 1 Joule sama dengan 1 Newton meter, 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dyne, dan 1 Dyne sama dengan 1 gram cm per second kuadrat. Maka energi sebesar 8 kali 10 pangkat minus 19 Joule sama dengan berapa? Jadi satuan metrik, satuan baku ya, ada dua yang sering kita pakai, yaitu MKS sama CGS. MKS ini kepanjangan dari meter kilosekon, nilai satuan S yang kita pakai
ini sentigram sekon. Jadi kita rubah. Sehingga cara ngerubahnya sangat mudah sekali ya. Joule itu kan gaya kalikan perpindahan, sehingga kita punya satuannya yaitu Newton meter, atau kita singkat sebagai Nm. Ini kalau kita pecah lagi, dalamnya ada kilogram meter per sekon kuadrat dikalikan meter. Sehingga satuan Joule itu sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dan satuan ini kalau mau kita rubah menjadi bentuk CGS, berarti kan gram sentimeter kuadrat per sekon kuadrat ini. Kilogram ke gram itu kan turun 3, berarti kalikan 10 pangkat 3 gini. Meter ke sentimeter kan turun 2, tapi ini kan pangkat 2, sehingga pangkatnya pangkat 4 ya, kali 10 pangkat 4, kemudian per, ini sekonnya tetap nggak berubah, jadi tetap sekon, di pangkat 1 berarti ya. Sehingga nilainya sama dengan, ini kan 10 pangkat 7 gram sentimeter kuadrat per sekon kuadrat ya. Gram sentimeter kuadrat per sekon kuadrat ini bukan. Jawabannya yang terhabis sama delta. Sehingga kita cek aja ya. Langsung aja itu diminta 8 kali 10 pangkat min 19, tinggal kita kalikan ini. Kalikan 10 pangkat 7 ya. Tinggal min 19 tambahin 7, hasilnya ketemu 8 kali 10 pangkat minus 12. Jawabannya berapa? Nomor 6, jika sebuah mesin mempunyai daya 100 watt, maka usaha yang dilakukan mesin tersebut dalam 20 detik adalah sebesar berapa? Jadi daya atau power itu ya, P sama dengan energi per time. Intinya kalau kita lihat satuannya watt ya, itu sama dengan joule per sekon. Ya usaha joule ya usaha ya energi sama aja. Ketika yang ditanyakan adalah mana ini usaha ya, maka usaha sama dengan atau P kalikan T ya, E PT itu ya, powernya nilainya 100 watt, udah dalam SI semua, T-nya 20 sekon. Langsung aja kita kalikan ya, ini udah SI semuanya, sehingga jawabannya 2000 Joule delta. Berikutnya nomor 7, sebuah pesawat melakukan usaha sebesar 1000 Joule dalam 40 detik. Daya pesawat tersebut sama kebalikan dari soal nomor 6 ya, di power sama dengan energi per time. Ini energi atau usaha sama aja boleh ya, yang penting Joule ya nilainya ya. Energinya 1000, kita bagi 40, nilainya kita coret dulu, tinggal 100 kita bagi 4, 25 watt. Jawabannya A. Nomor 8, seorang mengangkat sebuah benda yang masanya 50 kg setinggi 20 meter dalam waktu 1 menit. Jika percepatan gravitasi dianggap 10 meter per second kuadrat, maka daya yang diperlukan adalah berapa? Daya atau power itu sama dengan energi per time. Sehingga energi apa yang dilakukan? Ini adalah energi potensial. Ya, energi potensial yang diperlukan yaitu mgh per t. Tinggal kita masukkan angkanya. Masanya bernilai 50 kg, gravitasinya 10, ketinggiannya 20 meter, dan waktunya selama 1 menit. 1 menit itu 60 sekon. Ini bisa kita coret, ini ya. 5 kali 1 kali 2 ini 10 tambah 02 berarti sama dengan 1000. Kita bagi 6, hasilnya sama dengan 166,666. Ini terus ya, nggak ada selesainya ya. Sehingga kalau kita lihat di jawaban ini adalah D ya, 166,7 watt. Ini sudah SI semuanya. Nomor 9, gaya konstan sebesar 35 Newton dapat digunakan untuk menaikkan sebuah peti setinggi 3 meter. Jika hal ini dilakukan menggunakan sebuah sistem katrol, diperlukan waktu selama 15 detik. Daya sistem katrol itu berapa? Sama ya, power sama dengan daya ini, power energi per time. Energinya kan sama, kita anggap ini energinya sama. Sehingga energi di sini kita bisa anggap sebagai usaha atau F kalikan delta S, ini boleh ya. Karena perubahan energinya merupakan usaha. Usaha perubahan energi sama aja ya. T-nya langsung tetap T. F-nya langsung masukin angka 35, delta S-nya ini 3 meter, time-nya ini 15. Tinggal kita coret-coret ya. Kita bagi 3, 1 kita bagi 3, 5. 35 bagi 5 sama dengan 7 watt. Jawabannya A. Nomor 10, Ali yang tubuhnya bermassa 60 kg ingin menaiki tangga dari lantai A ke lantai B yang berjarak 75 meter. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut 10 meter per second kuadrat, maka usaha yang diperlukan oleh Ali sebesar berapa? Jadi konsep usaha W sama dengan delta EP gini ya. Sehingga di sini ada perubahan energi potensial dari lantai A, misalkan ini lantai A dan ini lantai B. Ya, di sini energi potensialnya sama dengan 0, di sini energi potensialnya sama dengan maksimum. Sehingga langsung saja ya. Sehingga energi potensial maksimum kita kurangi energi potensial 0 kan, tinggal energi potensial maksimum saja. Sehingga nilainya langsung mgh dengan massa sebesar 60 kg,
gravitasi 10, dan ketinggiannya 75. Tinggal kita kalikan ya, 75 kita kalikan 6, kita dapat 450 tambah 02. Sehingga jawabannya 45.000 Joule. Nomor 11, seorang pemain ski bermassa 60 kg ditarik dari keadaan diam sejauh 20 meter nih, dari keadaan diam awalnya ya, oleh sebuah perahu sehingga gaya total yang bekerja padanya adalah 150 Newton. Energi kinetik dan kelajuan akhir pemain ski tersebut adalah berapa? Kita langsung saja ke konsep usaha. W sama dengan delta EK. Awalnya pemain ski tadi memiliki kecepatan diam, V sama dengan 0, dan di sini memiliki kecepatan maksimum, V sama dengan, nggak tahu ya, pokoknya V-nya maksimum di sini. Nah, intinya di sini ada perubahan energi, di mana perubahan energi tadi merupakan sama dengan energi kinetiknya. Sehingga untuk usahanya sama dengan EK2 min EK1. Ini posisi 2, ini posisi pertama. Di posisi pertama, ini energi kinetiknya bernilai 0 karena kecepatannya 0. Sehingga energi kinetik di lokasi 2, yaitu EK2 itu sama dengan usaha, W sama dengan EK2. Sehingga kita dapat EK2 sama dengan sigma F kalikan delta S ya, total gaya ya. Tinggal kita masukkan angkanya, ini 150, kita kalikan delta S-nya 20 meter. Sehingga kita hitung, 15 kali 2, ini 30 tambah 02, yaitu 3000 Joule. Jawabannya antara Bravo dengan Alpha. Ini bukan, ini bukan. Kemudian setelah energi kinetiknya ketahuan, pertanyaannya adalah kelajuan akhir. Langsung dari rumus EK2 kita cari ya. EK2 sama dengan setengah mv2 kuadrat, kecepatan di posisi 2. EK2 nilainya 3000 sama dengan setengah, masanya kita masukkan nilainya 60, kalikan V2 kuadrat yang akan kita cari. Ini 2 sama 60 kita coret tinggal 30. 30 ini kita coret di sini tinggal 100 sama dengan V2 kuadrat ya. Kita akarin, kita dapat V2 sama dengan 10 meter per second. Sehingga jawabannya adalah A. Nomor 12, usaha yang diperlukan untuk mempercepat sebuah elektron yang masanya 9,1 kali 10 power minus 28 gram dan muatannya 1,6 kali 10 power minus 19 kolom dari keadaan diam sampai kelajuannya 10 meter per second kuadrat. Jadi kita pakai rumus usaha, W sama dengan delta EK sama dengan EK2 min EK1. Awalnya kan diam ya, sehingga EK1 ini bernilai 0, sehingga langsung W sama dengan ini ya, EK2 sama dengan setengah mv2 kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya, setengah, masanya ini 9,1 kali 10 power minus 28, ini masih gram. Kita bikin kilogram, ke kilo kan naik 3 ya, sehingga nanti tambahin 10 power minus 3, sehingga kalikan 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg, dikalikan kecepatannya, ini 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 kuadrat. Hasilnya adalah 4,55 kali 10 pangkat minus 21. Kemudian yang dimintakan satuan dalam elektron volt, ini masih dalam Joule. 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Sehingga untuk merubah Joule ke elektron volt tinggal kita balik ya. Joule sama dengan 1 per 1,6 kali 10 pangkat min 19 elektron volt. Ini sekitar 6,25 kali 10 pangkat 18. Sehingga hasil akhir ini kita kalikan dengan nilai ini. Sehingga nilainya W sama dengan 4,55 kali 10 pangkat min 21. Kita kalikan 6,25 kali 10 pangkat 18. Hasilnya 91 per 3200 atau sama dengan 0,0284 elektron volt. Nomor 13, sebuah balok yang masanya 100 gram didorong dengan gaya konstan 0,4 Newton selama 5 detik dari keadaan diam di atas meja. Saat gaya dorong tersebut ditiadakan, balok masih bergerak hingga berhenti pada jarak tertentu. Jika diketahui percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan gaya gesek antara balok dan meja 0,2 Newton, berarti usaha total yang dilakukan oleh gaya gesek adalah titik-titik-titik. Jadi di sini diketahui awal keadaannya diam, kemudian akhirnya dia juga dalam keadaan diam atau berhenti. Kita analisis dua kejadian, yaitu kejadian pertama ketika balok dipercepat dan kejadian kedua ketika balok diperlambat. Di mana di kejadian pertama ini ada gaya tetap sebesar 0,4 Newton dan ada gaya gesek sebesar 0,2 Newton. Di sini ada gaya gesek 0,2 Newton,
Di sini juga ada gaya gesek 0,2 Newton. Di sini kasus bagian kedua ya, di mana gaya sudah dihilangkan. Jadi tahapan ini tahapan kita sebut dengan tahapan pertama selama time-nya 5 sekon. Ini tahapan kedua ya, tahapan kedua. Di sini kecepatannya V-nya sama dengan 0 meter per second, sini kita nggak tahu. Dan di sini kecepatannya juga sama dengan 0 meter per second atau diam. Jadi awalnya diam, kemudian di akhirnya juga berhenti. Cuma ada proses pertama yaitu ketika dia dipercepat, dan proses kedua ketika dia diperlambat hingga berhenti. Pertama-tama kita menghitung percepatan pada kondisi pertama. Ya, kita hitung sigma gaya sama dengan massa kalikan percepatan. Di sini sigma gayanya ada gaya ini 0,4 kita kurangi 0,2 sama dengan massanya ini belum SI ya, 100 gram sama dengan 0,1 kg kalikan percepatannya, sehingga ini kita kurangi 0,2 sama dengan 0,1 A, kita dapat percepatannya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Setelah kita dapatkan nilai percepatannya, kita bisa menghitung jarak untuk proses pertama. Jarak pertamanya S1 sama dengan setengah AT kuadrat. Langsung saja setengah, percepatannya ini 2, time-nya ini tadi 5 sekon, akan 5 kuadrat. Kita coret, dapat nilainya 25 meter. Setelah ini kita baru ngitung untuk proses yang kedua, sama ya, sigma F sama dengan M kalikan A. Ini cuma ada gaya gesek saja yang bekerja, sehingga ini 0,2 sama dengan 0,1 kalikan A. Sehingga percepatannya 2 meter per second kuadrat. Sama-sama 2 meter per second kuadrat, cuma untuk kasus pertama ini tadi ini kan dipercepat ya, dengan kecepatan 2 meter per second kuadrat karena resultan gaya kan ke kanan. Sedangkan yang proses kedua ini diperlambat ya, perlambatannya 2 meter per second kuadrat, yaitu arah perlambatannya, arah percepatannya kiri ya, jadi arah pergerakan melawan arah perlambatan sehingga dia diperlambat ya. Kemudian kita bisa dapetin nilai S2-nya dengan cara yang sama. Jadi prinsipnya gini, kalau di sini kecepatannya 0, di sini punya kecepatan nggak tahu berapa ya, sebenarnya bisa kita hitung juga. Kemudian kecepatan di sini ada 0 juga. Jaraknya ini pasti sama, karena nilai percepatan di kondisi pertama dengan kondisi kedua ini sama. Kemudian sama-sama ini kecepatan 0, ini kecepatan maksimum, dan ini kecepatan maksimum, ini kecepatannya 0. Ini pasti sama ya. Sehingga kalau pakai cara cepat langsung 25 meter. Kalau misalkan dengan cara analisis, kita harus cari kecepatan di sini dulu. Ini agak lama caranya ya, bisa juga ya. Cari misalkan ini kondisi V maksimumnya. Ya, V maksimumnya kita bisa dapat V maksimumnya sama dengan A kalikan T ya. Dari proses pertama tadi, percepatannya 2, time-nya ini 5, sama dengan 10 meter per second. Sehingga untuk cari perpindahan dari sini ke sini, kita pakai rumus kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 AS. Kecepatan akhir kan di sini 0, sama dengan V0-nya tadi di sini kita dapat 10 kuadrat min 2, perlambatannya ini 2, kemudian S-nya kita cari ya. Ini kita pindahin ruas, kita punya 4S sama dengan 100 sehingga S-nya sama dengan 25 meter. Sama ya. Jadi kalau memiliki pemahaman yang sangat baik sekali, dan sering mengerjakan soal-soal seperti ini pasti ketahuan ya. Ini kalau ini 25, ini pasti 25 meter. Lebih cepat ya caranya. Setelah kita dapat nilai daripada jarak pertama dan jarak kedua, ini S2 ya, jarak kedua, maka kita bisa cari usaha totalnya yang telah dilakukan gaya gesek. W friction-nya sama dengan ya friction kalikan delta S-nya. Friction-nya kan tadi 0,2, dengan delta S-nya sama dengan 25 tambah 25, ini 50. Sehingga ini kita coret 5 kali 2, 10 Joule. Ya, jawabannya adalah bravo. Nomor 14. Seorang anak melempar sebuah bola bermassa 100 gram dari keadaan diam vertikal ke atas. Dalam waktu 4 detik, bola mencapai posisi tertinggi. Jika gaya gesek udara dianggap konstan sebesar 0,2 Newton, berarti usaha yang dilakukan anak itu sebesar titik Joule. Diketahui percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Pertama kita melakukan analisis diagram gayanya ya. Pertama dia ada gaya berat ke bawah. Masanya itu kan 0,1 kg. Sehingga beratnya sama dengan 1 Newton. Kemudian karena dia pergerakannya ke atas, sehingga ada gaya gesek yang arahnya ke bawah sebesar 0,2 Newton. Sehingga kita bisa cari nilai percepatannya. Sigma F sama dengan M kalikan A. Sigma F ini kan ada 1 sama 0,2. Jadi 1 tambah 0,2 sama dengan masanya 0,1 kalikan A. Kita selesaikan. 1,2 sama dengan 0,1 A, sehingga kita punya percepatannya sama dengan 12 meter per second kuadrat.
Ini percepatan yang arahnya ke pusat bumi ya. Jadi perlambatan total intinya nilainya 12 meter per second kuadrat. Setelah kita dapatin nilai ini, kita bisa cari nilai kecepatan awalnya. Kecepatan ketika dia dilemparkan untuk mengetahui usaha yang telah dilakukan oleh anak itu berapa. Maka kita pakai rumus GLBB. VT sama dengan V0 plus minus AT. Kecepatan di titik tertinggi itu kan masih 0. 0 sama dengan ini V0-nya kita cari, karena diperlambat dia minus, percepatannya 12, time-nya 4 detik. Ini ya. Sehingga kita pindahin ruas bisa ya. 12 kita kalikan 4, 48 sama dengan V0. Kita dapat ya, V0-nya sama dengan 48 meter per second. Sehingga kita dapat cari nilai usaha yang telah dilakukan anak. Usahanya W sama dengan delta EK. Ya, di mana nilainya EK2 min EK1. Ya, kalau kita analisis ketika bola dilempar ke atas di titik tinggi ini kan V-nya pasti sama dengan 0, ini VT maksimumnya. Untuk V0-nya kan nilainya tadi berapa ini? 48 meter per second. Sehingga energi kinetiknya ini kan energi kinetik 2 ini nilainya 0 min energi kinetik 1. Sehingga kita dapat nilainya W sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah, masanya 0,1, kecepatannya 48 kuadrat sama dengan 115,2 Joule. Kita bisa membuktikan bahwasanya ini benar dengan cara kita mencari usaha total ya. Kita cari ketinggian maksimumnya. Kita bisa pakai rumus H sama dengan setengah AT kuadrat. Ini bisa. Atau misalkan pakai rumus yang lain, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang paling cepat ini ya, paling cepat ya. Ini setengah, ini A-nya itu kan ketemu 12, T-nya kan 4 kuadrat. Nilainya sama dengan 96 meter. Kalau pakai ini juga sama ya, VT-nya ini 0 kuadrat sama dengan 48 kuadrat min 2, percepatannya 12, ini kan S-nya, kita pindahin ruas, 24S sama dengan 48, kita kalikan 48. Ini kan 24 sama 48, bisa kita coret ya. Ini 2, sehingga S-nya sama dengan 48, kita kalikan 2, dapatnya 96 meter. Usaha total dapat dicari dengan mencari perubahan daripada energi potensialnya sama dengan EP1 min EP2 ya. Di sini energi potensial 1 kan 0, energi potensial 2 maksimum ya. Jadi energi potensial, perubahan energi potensialnya atau usaha totalnya sama bernilai negatif karena sistemnya nanti ini kan diperlambat. Sehingga nilainya mgh, masanya 0,1, gravitasinya 10, ketinggiannya tadi kita dapat 96. Kita dapat nilainya ini kan 1 ya, nilainya 96 Joule. Nah, kita bisa dapat nilai daripada usaha gaya geseknya sama dengan gaya gesek kita kalikan perpindahan ya, sama dengan gaya geseknya tadi 0,2 dikalikan 96, ketinggiannya perpindahannya naik ke atas ya, sama dengan 19,2 Joule. Ketika proses benda dilemparkan dari bawah ke atas secara vertikal, di sini memiliki energi kinetik maksimum, di sini memiliki energi potensial maksimum, dan di sini ada usaha gaya geseknya, di mana energi kinetiknya akan dirubah menjadi energi potensial plus usaha gaya geseknya. Sehingga kita dapat nentuin energi kinetik maksimum, kita jumlahin aja ya. Kalau kita lihat 96, kita jumlahkan 19,2. Ini hasilnya 115,2 Joule ya. Sesuai ya, ini jawabannya. Jadi, energi atau usaha yang dilakukan anak itu sebesar 15,2 Joule. Nomor 15, seorang ibu menggendong bayinya yang bermasa 6 kg ketika berlari menaiki tangga. Jika ibu itu memberikan kerja pada bayi sebesar 300 Joule, yang keseluruhannya menjadi energi potensial gravitasi. Berapakah tinggi tangga yang dinaikinya? W sama dengan delta EP sama dengan, kan energi potensial di bawah kan 0 ya, berarti langsung mgh. Usahanya 300, masanya 6, gravitasinya 10, hanya yang kita cari. Ya, ini kan kita bisa coret ya, sehingga 30 kita bagi 6, kita punya H sama dengan 5 meter. Nomor 16, sebuah benda bermasa 1 kg memiliki energi kinetik 50 Joule. Benda tersebut bergerak dengan laju berapa? Langsung saja ini ya. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetiknya 50, ini setengah, masanya 1, ini v kuadrat kita cari ya. Ini tinggal duanya kita pindahin ruas ke sini, jadinya 100 sama dengan v kuadrat. Kita akarkan ya. V sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter per second. Jawabannya Charlie. Nomor 17. Sebuah benda dilepaskan dari ketinggian 30 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka ketinggian benda ketika lajunya 10 meter per second berapa?
Ini juga mudah ya. Ini ketika ketinggian mula-mulanya 30 meter dan ditanyain saat V-nya sama dengan 10 meter per second, dia memiliki ketinggian berapa? Kita langsung saja, di sini ada perubahan energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik ya. Energi potensial kita berubah menjadi energi kinetik. MGH sama dengan setengah mv kuadrat. Dalam hal ini, H di sini adalah perubahan ketinggiannya. Masa bisa kita coret? Gravitasinya 10, delta H kita cari ya. Ini setengah, kecepatannya 10 kuadrat ya. Sehingga 10, ini kuadratnya kita coret ya. Delta H sama dengan 10 kita bagi 2, 5 meter ya. Jadi, delta H 5 meter ini adalah perubahan ketinggiannya. Ketika awalnya dia di 30 meter, maka hanya sama dengan tinggal 30, kita kurangin 5, sama dengan 25 meter. Seperti ini. Jadi, sketsanya seperti ini ya. Jadi, di sini, ini energi potensialnya, dan di sini energi kinetiknya. Kita mencari dari energi potensial sini berubah menjadi energi kinetik di sini. Ini menghasilkan energinya berapa ya. Sehingga kita dapat ini kan tadi dapatnya 30 meter ya. Nah, di sini delta H-nya di sini 5 meter ya. Perubahannya di sini. Sehingga dari sini kan ketahuan sisanya tinggal 25 meter ya. Diagramnya seperti ini. Nomor 18, sebuah buku yang jatuh bebas. Maka ketika sebuah buku jatuh bebas ya, maka dia memiliki kecepatan mula-mula sama dengan 0. Kalau kecepatan mula-mulanya 0, maka energi kinetiknya sama dengan 0, tapi dia memiliki ketinggian maksimumnya, sehingga dia memiliki energi potensial maksimum. Ketika dia mulai jatuh, ya, di lantai ya, proses jatuh, maka ketinggiannya akan berkurang, tapi kecepatannya akan bertambah, sehingga energi potensial akan berkurang, dan energi kinetik akan bertambah. Yang kita cek aja ya. Energi potensialnya tetap nggak mungkin, energi potensial membesar ini nggak mungkin, energi potensial tetap juga nggak mungkin, ini ya, energi potensial mengecil, sedangkan energi kinetiknya besar. Jawabannya delta. Nomor 19, ini masih sama dengan yang sebelumnya. Buah mangga lepas dari pohonnya, makin ke bawah. Energi potensial gravitasi makin kecil, oke. Energi kinetik makin besar, ini ya jelasnya jawabannya A ya. Potensial makin besar nggak mungkin, potensial makin besar nggak mungkin, energi potensial gravitasi semakin kecil, energi kinetiknya membesar ya. Jadi ada perubahan dari energi potensial yang dirubah menjadi energi kinetik. Intinya seperti ini. Nomor 20, sebuah bola tenis bermasa 160 gram dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Bila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka besar usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi hingga bola mencapai titik tertinggi. Jadi, di sini kan tidak ada gaya geseknya. Nanti murni dari bawah ya, energi kinetik maksimum yang akan dirubah menjadi energi potensial maksimum ya. Sehingga usahanya itu sama dengan energi potensial maksimum dan juga sama dengan energi kinetik maksimum ya. Ini khusus kasus kalau tidak ada gaya gesekannya. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi langsung saja kita kan diketahui kecepatannya. Kita nggak perlu cari ketinggiannya berapa, nggak perlu, langsung aja. OW sama dengan delta EP juga sama dengan delta IK. Jadi sama dengan setengah mv kuadrat ya. Dan kecepatan di sini pasti 0 ya, sehingga energi kinetiknya di sini pasti 0. Sehingga sama dengan setengah, masanya 160 gram, berarti kita bikin SI 160 kali 10 pangkat negatif 3, kecepatannya 40 meter per second, 40 kalikan 40 ya. Sama dengan setengah, ini ya. Ini 10 min 3 ini kan habis ya, 1, 2, 3, tinggal 16, kita kalikan, ini 4 kali 4, ini 16 juga. Kita coret, tinggal 8, sehingga 8 kita kalikan 16, jawabannya 128 Joule. Jawabannya bravo. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jika masih ada penjelasan yang kurang dimengerti, bisa tanyakan di kolom komentar. Klik tombol suka, jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng pemberitahuan, agar selalu mendapatkan info pembahasan soal-soal maupun materi terbaru. Terus support kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.